Kesimpulan bagaimana Jepang bisa masuk dan menguasai Indonesia. Kesimpulannya adalah Jepang datang ke Indonesia untuk menguasai sumber-sumber alam terutama minyak bumi guna mendukung perindustrian di Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang berhasil mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda dan tentara Belanda tidak terima dan menyerang Jepang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Sejak saat itu, Indonesia dikuasai oleh Jepang. Kesimpulan mengenai propaganda Jepang di Indonesia. Kesimpulannya adalah Jepang datang ke Indonesia dengan janji muluk-muluk, tetapi janji-janji itu diingkari oleh Jepang sendiri dan Indonesia dilarang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Akibatnya, rakyat mengalami penderitaan yang lebih berat daripada zaman penjajahan Belanda. Kondisi politik. Kesimpulannya adalah ditandatanganinya penyerahan tanpa syarat wilayah Indonesia dari Letnan Jenderal H. Ter Porten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imaura, pimpinan tentara ekspansi Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, atau bisa disebut dengan Perjanjian Kalijati, menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia dan mulailah pendudukan Jepang. Kondisi ekonomi. Kesimpulannya, Jepang melakukan kerja paksa atau romusa terhadap rakyat Indonesia. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap romusa, Jepang menyebut romusa sebagai pahlawan, pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Dan yang terakhir adalah kondisi pendidikan. Kesimpulannya adalah pelajar Indonesia wajib mempelajari bahasa Jepang dan kebudayaan Jepang yang lain. Keuntungan pada masa Jepang yaitu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.